semuanya, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan kami, mahasiswi profesi Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga tahun 2020 dari kelompok 11. Di sini kita akan membahas bagaimana sih tindakan perawatan luka dari diabetes mellitus. Sebelumnya, kita akan membahas apa sih definisi dari diabetes mellitus itu sendiri, jenis-jenis diabetes, apa saja tanda dan gejalanya, faktor risiko apa yang menunjang terjadinya diabetes, diagnosis dari diabetes, apa sih itu luka gangren, apa saja gejala dari luka gangren, penyebab dari luka gangren, faktor risiko luka gangren, diagnosis luka gangren, bagaimana pencegahan dari luka gangren, pengobatan luka gangren, dan yang terakhir adalah perawatan luka gangren. Diabetes atau sering kita kenal dengan kencing manis adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-cirinya berupa tingginya kadar gula atau glukosa dalam darah, di mana diabetes ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu diabetes tipe 1 atau diabetes autoimun dan diabetes tipe 2, di mana jenis diabetes ini lebih sering terjadi pada masyarakat. Untuk tanda dan gejalanya, yang pertama adalah merasa haus atau polidipsi, sering buang air kecil atau poliuri, merasa sangat lapar atau polifagi, turunnya berat badan tanpa sebab, berkurangnya massa otot, lemas, pandangan menjadi kabur, dan bila terdapat luka, luka menjadi sulit sembuh. Untuk faktor risiko dari diabetes tipe 1, yang pertama adalah memiliki keturunan diabetes tipe 1, yang kedua menderita infeksi virus, yang ketiga berpergian ke daerah yang jauh dari khatulistiwa, dan yang terakhir terjadi pada usia tertentu, di mana diabetes tipe 1 ini banyak terjadi pada usia 4-7 tahun dan 10-14 tahun. Untuk faktor risiko diabetes tipe 2, yang pertama adalah memiliki keturunan diabetes tipe 2, yang kedua berat badan berlebihan atau obesitas, yang ketiga kurang aktif beraktivitas fisik, yang keempat yaitu usia, di mana risiko terjadinya diabetes tipe 2 akan meningkat seiring bertambahnya usia, yang kelima menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi, dan yang terakhir adalah memiliki kadar kolesterol yang tinggi atau abnormal. Selanjutnya adalah luka gangren. Gangren adalah kondisi jaringan tubuh yang mati akibat tidak mendapat pasokan darah yang cukup atau akibat infeksi bakteri yang berat, di mana gangren ini terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah gangren kering, yang kedua adalah gangren basah, yang ketiga adalah gangren gas, di mana gangren gas ini umumnya menyerang jaringan otot. Yang keempat adalah gangren internal, yaitu gangren yang terjadi akibat terhambatnya aliran darah ke dalam organ tubuh seperti usus atau empedu. Yang kelima yaitu gangren Fournier. Gangren ini menyerang daerah genital atau kelamin, di mana kondisi ini umumnya terjadi karena infeksi pada area kemaluan atau saluran kemih yang menyebabkan pembekakan dan nyeri pada kemaluan. Dan yang terakhir adalah gangren Melenai. Jenis gangren ini tergolong dalam langka yang terjadi 1-2 minggu pasca operasi. Untuk gejala gangren yang pertama adalah perubahan warna kulit menjadi biru, merah, ungu, atau bahkan hitam, tergantung jenis gangren yang dialami. Yang kedua, nyeri hebat mendadak pada area yang terserang. Yang ketiga, muncul bengkak dan lepuhan pada kulit, disertai keluarnya nanah dari lepuhan. Yang keempat, kulit tampak pucat dan terasa dingin. Dan yang terakhir, penderita akan mengalami demam. Penyebab gangren yang pertama adalah kekurangan aliran darah, di mana tubuh kekurangan senyawa penting dan membuat sel-sel dalam tubuh mati. Yang kedua adalah terdapat infeksi. Yang ketiga terdapat luka parah seperti luka akibat tembakan atau cedera akibat kecelakaan mobil, di mana bakteri dapat tumbuh dan menyerang jaringan di dalam kulit. Faktor risiko gangren yang pertama adalah daya tahan tubuh rendah akibat kondisi kesehatan, yaitu diabetes mellitus itu sendiri. Yang kedua terdapat luka bakar dan gigitan binatang. Yang ketiga terdapat luka akibat kecelakaan. Yang keempat baru menjalani operasi. Yang kelima merokok. Dan yang terakhir adalah mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Untuk menegakkan diagnosis gangren, yang pertama dilakukan adalah tes darah, di mana jumlah sel darah putih yang tinggi bisa menjadi tanda adanya suatu infeksi. Yang kedua adalah tes pencitraan seperti foto ronsen, CT scan atau MRI. Yang ketiga dilakukan pembedahan atau tindakan operasi, dan yang terakhir adalah kultur cairan dan jaringan yang dilakukan oleh dokter.
Pencegahan gangren bagi penderita diabetes adalah pastikan untuk selalu memperhatikan kondisi kaki dan usahakan untuk mengatur kadar gula darah. Yang kedua, jika berat badan berlebihan, cobalah untuk mengurangi dan mencapai berat badan yang ideal. Yang ketiga, menghentikan kebiasaan merokok agar tidak terjadi kerusakan pembuluh darah. Yang keempat, mencegah infeksi dengan selalu membersihkan luka terbuka dan menjaga tetap kering. Dan yang terakhir adalah waspada suhu tubuh menurun secara mendadak. Pengobatan gangren yang pertama adalah operasi. Langkah ini dilakukan untuk mengangkat jaringan mati sehingga penyebaran gangren bisa dicegah dan memungkinkan jaringan yang sehat untuk pulih. Yang kedua adalah pemberian antibiotik, dan yang terakhir adalah terapi oksigen hiperbarik, di mana terapi ini menggunakan ruangan seperti tabung dengan tekanan tinggi dan hanya terdapat gas oksigen. Terakhir, yuk kita lihat bagaimana perawatan luka gangren dan selamat menyaksikan!